kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Apakah itu kalor? Kalor adalah pemuaian zat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Tiara Duyanti, dengan Siti Mutaharo, Resa Anggraini, dan Alifa Citra. Oke, lanjut kita ke pengertian kalor. Jadi, kalor merupakan proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan suhu. Sudah siap belajar kalor? Ikuti video ini. Pertama, kita masuk ke dalam kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis, suatu benda didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 cup. Di sini kita juga menyiapkan tabel kalor jenis beberapa zat. Bisa kalian simak. Lalu, ini adalah perumusan-perumusannya. Di sini kami juga sudah menyiapkan contoh soal, bisa dilihat ya. Kami juga telah menyiapkan penyelesaiannya, bisa disimak dengan baik dan difahami. Yang kedua adalah perubahan wujud zat. Materi yang kedua ini juga kami telah menyiapkan pengertiannya, bisa dibaca ya. Kami juga telah menyiapkan rumusannya. Rumusannya tidak akan berbeda jauh dengan materi yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini kita ambil dari internet. Lalu, ini pembahasannya. Jika ingin lebih memahaminya, kalian bisa membuat contoh soal yang lain. Selanjutnya, ini adalah rumusan dari soal sebelumnya. Selanjutnya, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu Ajas Black. Tidak lupa, kita juga memberikan rumusan. Selanjutnya, contoh soal. Rumusan contoh soal sebelumnya. Selanjutnya, pemuaian zat. Pengertian. Pemuaian zat umumnya terjadi ke segala arah, ke arah panjang, ke arah lebar, dan ke arah tebal. Namun, pada pembahasan tertentu mungkin kita hanya memandang pemuaian ke satu arah tertentu, misalnya ke arah panjang, sehingga kita hanya membahas pemuaian panjang. Pemuaian zat padat. Ada bentuk pemuaian zat padat, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Pemuaian panjang terjadi saat suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut, sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Pemuaian panjang.
Pemulaian panjang disebut juga dengan pemulaian linear. Pemulaian padat zat dapat berlaku jika zat itu hanya dipandang sebagai satu dimensi berbentuk garis. Untuk pemulaian panjang digunakan konsep koefisien Muin panjang atau koefisien Muel linear, dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang zat dengan panjang mual zat untuk tiap kenaikan suhu sebesar satu satuan suhu. Selanjutnya, jika koefisien Muai panjang dilambangkan dengan A dan pertambahan panjang delta L3, panjang mula-mula LO dan perubahan suhu delta T, maka koefisien Muai panjang dapat dinyatakan dengan persamaan A sama dengan delta L per 1 titik AT, sehingga satuan dari A adalah 1 per K atau K min 1. Dari persamaan di atas diperoleh pula persamaan Ultraman berikut. Delta L sama dengan AL delta T, di mana delta L sama dengan L min LO3, LA min LO sama dengan ALO delta T, LA sama dengan LO plus ALO delta, LA sama dengan LO 1 plus A delta T. Keterangan LA sama dengan panjang benda saat dipanaskan lambangnya M. LO sama dengan panjang benda-benda mula lambangnya M. A sama dengan koefisien Muai linear atau panjang, lambangnya per derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu, lambangnya derajat Celcius. Contoh soal, dengan suhu 0 derajat Celcius jika botol dan isinya dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius, di mana koefisien Muai panjang gelas dan Muai ruang raksa masing-masing 10,10 mm per derajat Celcius dan 108,2,10 mm per derajat Celcius. Berapakah volume raksa yang tumpah pada suhu 90 derajat Celcius? Penyelesaiannya adalah diketahui FO sama dengan 1 liter, delta T sama dengan 10 derajat Celcius, A gelas sama dengan 10,10 mm per derajat Celcius, Y raksa sama dengan 18,2,10 mm per derajat Celcius. Ditanya F tumpah sama dengan titik-titik, jawab F tumpah sama dengan FO titik delta T 6 raksa min Y gelas sama dengan 1 liter kali 90 derajat Celcius kali 18,2 kali 10 min 5 per derajat Celcius min 3 kali 10 kali 10 min 6 per derajat Celcius sama dengan 1 liter kali 90 derajat Celcius kali 18,2 kali 10 min 5 per derajat Celcius min 3 kali 10 min 5 per derajat Celcius sama dengan 1 liter kali 90 derajat Celcius sama dengan 15,2 kali 10 min 5 per derajat Celcius sama dengan 1368,10 mm liter. Ini adalah tabel koefisien Muai panjang dari beberapa jenis zat padat. Jenis bahan, koefisien Muai panjang dalam K-1. Bisa dilihat dari tabel berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Ini presentasi dari Resa Anggraini. Terima kasih untuk Kak Resa. Saya akan melanjutkan presentasinya tentang muai luas. Apakah itu muai luas? Muai luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Jika zat padat tersebut mempunyai dua dimensi panjang dan lebar, kemudian dipanasi, tentu baik panjang maupun lebarnya mengalami pemuaian, atau dengan kata lain luas zat padat tersebut mengalami pemuaian. Koefisien mulai pada muai pada pemuaian luas disebut dengan koefisien muai luas yang diberi lambang B analog. Dengan pemuaian panjang, maka jika luas mula-mula, pertambahan luas dan perubahan suhu, maka koefisien muai luas dapat dinyatakan dengan persamaan B sama dengan delta T per A dikali delta T. Dari persamaan di atas diperoleh pula persamaan berikut. Delta A sama dengan B A delta T, di mana delta A sama dengan A min AO, sehingga
persamaan menjadi AT min A O sama dengan BAO delta T AT sama dengan AO ditambah BAO delta T AT sama dengan AO dalam kurung 1 ditambah B delta T. Nilai B sama dengan 2A sehingga persamaan di atas dapat juga ditulis sebagai berikut. AT sama dengan AO dalam kurung 1 ditambah 2A delta T. Keterangan AT luas benda saat dipanaskan satuannya adalah M2, AO luas benda mula-mula satuannya adalah M2, B sama dengan 2A koefisien muai luas derajat Celcius, delta T perubahan suhu derajat Celcius. Contoh soal 1, sebatang besi yang panjangnya 80 cm dipanasi sampai 50 derajat Celcius ternyata bertambah panjang 5 mm. Berapa pertambahan panjang besi tersebut jika panjangnya 50 cm dipanasi sampai 60 derajat Celcius? Diketahui LO1 sama dengan 80 cm, LO2 50 cm, delta T1 50 derajat Celcius, delta T2 60 derajat Celcius, delta L1 5 mm. Jawab, karena jenis bahan dan besi maka A1 sama dengan A2, delta L1 per LO2, delta T1 sama dengan delta L2 per LO2, delta T2. 5 per 80 dikali 50 sama dengan delta L2 per 50 dikali 60. 5 per 4000 sama dengan delta L2 per 3000. 4000 delta L2 sama dengan 5 dikali 3000, 4000. Delta L2 sama dengan 15000. Delta L2 sama dengan 15.000 per 4.000. Delta L2 sama dengan 3,75 mm. Latihan soal pada suhu 30 derajat Celcius. Sebuah pelat besi luasnya 10 meter kuadrat apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,0000012 per Celcius, maka tentukan luas pelat besi tersebut. Maka A sama dengan AO dalam kurung 1 plus B dikali delta T. A sama dengan 10 dalam kurung 1 ditambah 0,0000024 dikali 60. A sama dengan 10 dalam kurung 1 ditambah 0,00144. A sama dengan 10 dikali 1,00144. A sama dengan 10,0144 M kuadrat. Jawab, AO sama dengan 10 M kuadrat, TO sama dengan 30 derajat Celcius, T sama dengan 90 derajat Celcius, delta T sama dengan T min TO sama dengan 90 diambil 30 sama dengan 60 derajat Celcius. A sama dengan 0,0000012 per derajat Celcius. B sama dengan 2A sama dengan 2 dikali 0,0000012 per derajat Celcius. Jadi luas pelat besi setelah dipanaskan adalah 10,0144 M kuadrat. Sekian dan terima kasih. Muaian volume. Apa itu muaian volume? Muaian volume adalah zat padat yang mempunyai bentuk ruang. Jika dipanaskan mengalami pemuaian volume. Koefisien pemuaian pada pemuaian volume ini disebut dengan koefisien muai volume atau koefisien muai ruang yang diberi lambang Y. Jika volume mula-mula V0, pertambahan volume delta V dan perubahan suhu delta T, maka koefisien muai volume dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Lanjut ke rumusan. Rumusan muaian volume adalah Y sama dengan delta V per V delta dikali T. Dari persamaan di atas, diperoleh pula persamaan berikut. Delta V sama dengan Y dikali VO dikali delta T, di mana delta V sama dengan VT min VO, sehingga menjadi VT min VO sama dengan Y VO delta T. Lalu VT sama dengan VO, buka kurung 1 ditambah Y delta T.
Nilai Y sama dengan 3A, sehingga persamaan di atas dapat juga ditulis sebagai berikut. VT sama dengan VO, buka kurung 1 ditambah 3A delta T. Keterangan adalah VT sama dengan luas benda saat dipanaskan, VO adalah luas benda mula-mula, dan Y sama dengan 3A, koefisien muai volume, dan delta T adalah perubahan suhu. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini sudah ada penyelesaiannya. Bisa dilihat ya. Pemuaian zat cair. Pemuaian cair. Zat cair memiliki sifat utama yaitu menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Oleh sebab itu, pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, semakin besar pula muai volumenya. Contoh pemuaian zat cair adalah pada air raksa atau alkohol, pada termometer yang memuai dan menyusut karena perubahan suhu. Rumusan materi. Keterangan. Pada suhu 40 Celcius diperoleh A. Volume air terkecil, B. Massa jenis air terbesar. Karena pada zat cair hanya mengalami pemuaian volume, maka pada pemuaian zat cair hanya diperoleh persamaan berikut. VT sama dengan VO 1 tambah Y delta T. Delta V sama dengan Y VO delta T. Contoh soal. Pada suhu 15 derajat Celcius, panjang kawat adalah 70 meter. Jika koefisien muai panjangnya 0,00001 atau derajat Celcius dan suhunya menjadi 70 derajat Celcius, berapakah panjang kawat kemudian? Pertambahan panjang kawat. Penyelesaian. Diketahui TO sama dengan 15 derajat Celcius, LO sama dengan 70 meter, A sama dengan 0,00001 atau derajat Celcius, T1 sama dengan 70 derajat Celcius. Ditanya L1 dan delta L. Jawab, L1 sama dengan LO, 1 tambah A, T1 min TO. L1 sama dengan 71 tambah 0,0001, 70 min 15. L1 sama dengan 71 tambah 0,0001 dalam kurung 55. L1 sama dengan 71 tambah 0,0055. L1 sama dengan 70.1,0055 sama dengan 70,0385 meter. Delta L sama dengan L2 min L1 sama dengan 70,0385 meter min 70 M. Delta L sama dengan 0,0385 meter. Contoh soal 2. Balok besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki volume 300 cm kubik. Jika koefisien muai panjang besi 0,00012 atau derajat Celcius. Jika besi dipanaskan sampai suhu 220 derajat Celcius, berapakah besar koefisien volume besi, pertambahan volume, dan volume akhir besi? Penyelesaian. Diketahui VO sama dengan 300 cm², A sama dengan 12,10 atau derajat Celcius. Ditanya Y, delta V, dan VT. Jawab, Y sama dengan 3 titik, A sama dengan 3,12,10 min 6 atau derajat Celcius.
E sama dengan 36,10 min 6 atau derajat Celcius. Delta V sama dengan V titik Y titik 2T. Delta V sama dengan 300,36,10 min 6 titik dalam kurung 220 min 20. Delta V sama dengan 2,190,060,10 min 6 cm kubik sama dengan 2,16 cm kubik. Vt sama dengan VE tambah delta V. Vt sama dengan 300 cm kubik tambah 2,16 cm kubik. Vt sama dengan 32,16 cm kubik. Berikut adalah tabel koefisien buang zat cair untuk beberapa jenis zat dalam satuan kelas. Jenis zat cair, koefisien muai panjang. Bisa kita lihat tabel berikut. Terima kasih, saya Alifa Citra pamit undur diri, akan dilanjutkan oleh Tiara. Pemuaian zat gas. Apa itu pemuaian zat gas? Pemuaian zat gas yaitu jika gas dipanaskan, maka dapat mengalami pemuaian volume dan dapat juga terjadi pemuaian tekanan. Dengan demikian, pada pemuaian gas terdapat beberapa persamaan sesuai dengan proses pemanasannya. Pemuaian zat gas terbagi menjadi 3. Pertama, pemuaian volume pada tekanan tetap atau isobarik. Isobarik ialah jika gas dipanaskan pada tekanan tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas itu. Secara matematik dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V sama dengan volume dan T sama dengan suhu. Selanjutnya, pemuaian zat gas yang kedua, yaitu pemuaian tekanan gas pada volume tetap atau isokorik. Nah, isokorik adalah pemanasan terus dilakukan pada gas dalam ruang tertutup. Maka, tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak gas tersebut. Secara matematik dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Pemuaian zat gas yang terakhir, yaitu pemuaian volume gas pada suhu tetap atau isotermis. Isotermis ialah jika gas dipanaskan dengan suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas. P sama dengan 1 per V. Diperoleh P kali V tetap atau P1 V1 sama dengan P2 V2. Jika pada proses pemuaian gas terjadi tekanan berubah,
volume berubah dan suhu berubah, maka dapat diselesaikan dengan persamaan hukum Boyle-Coy. Sekarang kita masuk kepada contoh soal nomor 1. Di sini saya mengambil contoh soal dari internet. Di sini kita langsung ke penyelesaian. Jadi, diketahui T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 115 Celcius, dan V1 sama dengan V2 merupakan proses isobarik. Yang ditanyakan adalah V2. Penyelesaiannya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V per 20 sama dengan V2 per 115. Nah, 20 V2 sama dengan 115 V. V2 sama dengan 115 V per 20 sama dengan 5,75 V. Jadi, nilai V2 adalah 5,75 V. Tidak ada option yang sesuai. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu gas sebanyak 2 liter bersuhu 27 Celcius. Berapa volume gas setelah dipanaskan hingga suhunya 77 Celcius? Diketahui V1 sama dengan 2 liter dan T2 sama dengan 77 ditambah 273 sama dengan 350. Sedangkan T1 sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300. Yang ditanyakan adalah V2. Penyelesaian adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. 2 per 300 sama dengan V2 per 350. V2 sama dengan 2,33 liter. Selanjutnya kita memasuki ke contoh soal yang ketiga. Diketahui T1 sama dengan T, V1 sama dengan V, T1 sama dengan P, T2 sama dengan T ditambah 0,25 T sama dengan 1,25 T. P2 sama dengan 2P. Yang ditanyakan adalah V2. Jawab. Rumusannya adalah P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. P dikali V per T sama dengan 2P dikali V2 per 1,25 T. 2 V2 sama dengan 1,25 V. V2 sama dengan 1,25 per 2 V. V2 sama dengan 0,625 V. Jadi, nilai V2 sama dengan 0,625 V. Sekian dari saya, Tiara Duyanti, undur pamit diri dan akan